Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman, KM19170510025 dari kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai minimasi DFE. Minimasi DFE berguna untuk memperoleh versi minimal dari setiap DFE yang terdiri dari jumlah state yang mungkin. Contohnya, DFE terdiri dari 5 state. Nah, pada 5 state ini dapat diminimasi ke jadi keempat state dengan cara menggabungkan 2 state menjadi satu sehingga menjadi 4 state. 2 state A dan B dikatakan ekuivalen jika state A diberikan input X akan menuju ke final state, dan jika B diberikan input X akan menuju ke final state juga, atau jika A diinputkan dengan X tidak menuju ke final state, dan jika B diinputkan dengan nilai X maka tidak menuju ke final state. Ini adalah ekuivalensi 0 hingga N. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini terdapat bentuk DFE. Nah, kita akan meminimasinya menjadi seminimal mungkin. Nah, langkah yang pertama kita menggambarkan tabel transisi dari state ini. Nah, kita cari yang pertama adalah null equivalence. Null equivalence ini adalah kita hanya perlu memisahkan yang mana final state dan yang bukan final state. Nah, pada DFA ini yang bukan final state adalah A, B, C, D, dan final state adalah E. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk satu equivalence ini kita mengecek pada bagian ini apakah memenuhi unsur equivalence tadi. Nah, yang pertama kita cek antara state A dan state B. Apakah ketika kita menginputkan nilainya menuju final state atau tidak final state. Nah, pada state A ketika diinputkan 0 akan menuju ke state B, dan 1 pada state C. Nah, untuk state B jika diinputkan nilai 0 menuju ke state B itu sendiri, dan jika diinputkan nilai 1 menuju ke state B. Nah, ini memenuhi unsur dari ekuivalensi, di mana pada unsur-unsurnya sama-sama tidak menuju ke final state. Nah, kemudian sehingga dituliskan ke seperti ini. Ini A dan B adalah equivalence. Kemudian untuk state C, kita cek state C dengan state A misalkan. Nah, pada state C dan state A inputnya sama-sama B, C, dan BC. Nah, ini sama-sama menuju ke bukan yang final state. Nah, sehingga state C ini merupakan state yang ekuivalen. Nah, kemudian kita cek state D dengan menggunakan state C. Kita pasangkan state C dan D. Nah, pada state C ketika diinputkan 0 akan menuju ke state B, dan input 1 akan menuju ke state C. Nah, pada state D pada input 0 menuju ke state B, dan pada input 1 menuju ke state E. Nah, karena state E adalah final state, maka state C dan D ini tidak ekuivalen karena state D menuju ke final state sedangkan state C tidak menuju ke final state. Maka yang ekuivalen hanya state C, dan kita pisahkan yang tidak ekuivalen. Kemudian selanjutnya mencari dua equivalence.
Nah, pada dua ekuivalen sama halnya seperti tersebut. Nah, pada yang satu equivalence, nah kita cek apakah dua buah state menuju ke state yang sama selain steady atau steady semua. Nah, misalkan pada state A ada steady. State A ini menuju ke B dan C. Nah, state B ini menuju ke B dan D. Nah, karena pada state B ini menuju ke state D, nah sedangkan state A tidak ada yang menuju ke state B. Nah, jadi ini tidak ekuivalen karena state B tadi itu sudah memenuhi ketidakekuivalensi karena mengandung input yang menuju ke final state, sehingga B ini tidak final state. Nah, ketika kita cek A dan C, kita melihat bahwa inputan yang diberikan menuju ke state yang sama, sehingga A dan C ini ekuivalen dan memenuhi unsur dua equivalence. Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, tiga equivalence. Tiga equivalence ini sama halnya seperti tadi, kita cek apakah state yang ada pada dua equivalence atau tidak. Nah, ini pada A dan C. Apakah dia menuju ke A dan C yang sama, state yang sama atau tidak sama. Nah, kita cek A dan C ini menuju ke state B dan C. Nah, karena pada input 0 sama-sama menuju ke state B atau sama-sama menuju ke state yang sama, maka A adalah equivalence, dan untuk input 1 sama-sama menuju ke state yang sama, sehingga A dan C ini equivalent. Nah, karena dari tiga equivalence ini mengandung unsur yang sama, nilainya tidak berubah, maka 4 equivalence, 5 equivalence, dan seterusnya akan terus memberikan nilai yang sama, sehingga operasinya diberhentikan dan didapatkan ekuivalensi antara A dan C. Nah, sehingga kita membuat state yang baru di mana A dan C ini menjadi satu state karena merupakan state yang ekuivalen, sehingga kita gambarkan pada seperti ini, di mana A C ini sama-sama jika diinputkan ke nilai 1 maka akan merujuk kepada diri sendiri, dan ketika diinputkan 0 menuju ke nilai B, state B. Demikian state yang lainnya sama seperti tadi. Kemudian ada unreachable state. Sebuah state dikatakan tidak terjangkau atau unreachable jika tidak terdapat satupun jalan untuk sebuah inisial atau state menuju ke state tersebut. Sebuah unreachable state hanya memiliki output dan tidak memiliki input. Nah, pada gambar ini, pada bagian F ini, state F merupakan unreachable state karena tidak dapat dijangkau langsung oleh state A. Nah, pada state A ini kita tidak dapat menemukan jalan menuju ke state F ini. Jadi, sehingga state F ini dikatakan unreachable state. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.